Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai pelajaran kewirausahaan. Baik di kelas 10, kelas 11 yang PJJ maupun untuk kelas 12 yang di hari ini yang PTM. Oke, kita sekarang masuk ke dalam materi kewirausahaan seperti yang minggu kemarin kita sudah buat produk ya dari logonya lalu ditempelkan di dalam produknya. Sekarang kita masuk ke dalam penentuan harga pokok produksi. APP. Apa itu APP? Harga pokok produksi. Sekarang kemarin udah buat tuh, ya. Kita udah buat desain logonya. Desain logonya, lalu kita udah masukin di dalam produk kita. Ya. Nah, sekarang kita mau menentukan harga produksinya. Kita menentukan harga produksinya, lalu habis itu baru kita menentukan harga jualnya. Nah, dari sini dulu nih kita tentuin nih, ya. Baru kita nanti tentuin harga jualnya untuk di pasar. Tapi itu marketnya apa? Kita tentuin dulu nih harga pokoknya. Nah, seperti kemarin ya, ada bagiannya. Yang pertama itu kita menentukan dari bahan baku. Lalu yang kedua itu biaya tenaga. Ketiganya itu overhead. Empat itu overhead tetapnya. Itu administrasinya. Terakhir itu ada biaya pemasaran. Ya, dari keenam hal ini ya, walaupun nanti di tengahnya ini ada non tergantung. Nah, untuk bahan baku kita belinya apa aja? Ya tergantung dari produknya apa. Ya, produk kita itu apa? Nah, kita tentukan nanti nih bahan bakunya. Ya, bahan bakunya kita tentukan apa? Produknya apa? Misalkan kalau makanan kan misalnya terigunya, ya kan? Kita butuh berapa? Dalam arti kita buat terus apa item-itemnya di list. Ya, harganya berapa? Lalu biaya tenaga kerjanya ini walaupun kita yang ngerjain sendiri, tetap kita harus diupah. Iya, kita harus tetap digaji karena banyak kesalahan orang, ya, si ownernya, ya, itu tidak digaji. Salah ini. Yang benar itu ownernya, yang harus dapat gaji juga. Kenapa? Kok kita yang buat, kita yang ngasih gaji? Karena kita akan menghitung cost-nya. Ya kan? Nih, menghitung harga produksinya, cost-nya ini mesti dihitung.
Ya, supaya kita nanti bisa menentukan ini nih harga market ini. Nah, nanti kalaupun kita udah nggak lagi mau memproduksinya, nah ini kan nanti akan digantikan dengan siapa? Nah, dengan karyawan kita. Kita akan bisa tahu nanti hitungannya. Tetap walaupun kita yang kerja, kita tetap digaji. Ya, jangan sampai kita nggak digaji karena gini. Kita punya biaya produksinya 100.000, ya kan? Kita mau jual barangnya itu 110. Untung nggak? Kita beli barang 100.000, ya kan? Terus kita mau jual barangnya 110, untung apa enggak? Untung berapa? Untung 10.000. Salah. Loh, kok bisa? Kan 110 dikurang 110, Pak. Nah, saya bilang tadi, emang kamu listrik nggak bayar? Ya kan? Terus tenaga kamu nggak dibayar. Ya misalnya kalau ini 5.000, ini 5.000, kerja bakti dong kita, ya kan? Kadang makanya kenapa? Kok saya kayaknya duitnya banyak, untungnya banyak, kok nggak ada hasilnya? Ya karena ini salah perhitungannya. Pernah nggak kayak orang tua kamu atau melihat orang-orang dagang yang nggak punya perhitungan perencanaan? Ini semuanya harus direncanakan. Kalau nggak direncanakan, memang ada untungnya, kelihatannya untung. Kan saya nggak modal, Pak. Beli dari Shopee, saya cuma lempar. Emang kamu nggak pakai internet? Nggak pakai kuota? Pakai kan? Rugi nggak kalau itu? Rugi pasti nanti. Nah ini yang bahaya karena perhitungan ini nggak benar. Makanya ini ditulis nih gaya tenaga kerjanya. Misalnya kita butuh 2 orang, ya kan? Terus overhead tertingginya berapa nih? Kira-kira barang-barang apa yang akan mengalami kenaikan? Biasanya kan, ya kalau kita beli telur hari ini misalnya 5.000, ya kan? Begitu nanti kita mau jualan lagi di bulan-bulan biasanya apa sih telur kalau naik, ayam segala macam di momen apa? Ya Lebaran, tahun baru, ada momennya kan? Nah kita mesti hitung nih overhead tertingginya berapa, bisa tembus sampai berapa sih telur? Sekarang telur berapa? Nggak pernah beli ya? Berapa? Sekarang ini kan 18. Dia pernah sampai tertingginya itu 25. Kadang juga ada 28. Nah, kita ambil nih cost tertingginya. Kenapa ini harus kita masukkan? Supaya kita nggak rugi. Kalaupun nanti kita bisa rata-ratain, ya. Kita tentu ini apa aja sih yang harga tetap, kira-kira apa aja yang harganya tetap? Hah? Apa-apa ya kira-kira yang harganya tetap? Hah? Ya kan biaya sewa. Biasanya kan tetap kan untuk 1 tahun ya kita ini. Kadang-kadang kan tiap tahun juga ada juga naik kan. Kita bisa juga kuota. Kita bisa targetnya nih, oh kita pakai wifi sebulan berapa wifi? 200.000. Ya udah 200.000 dia kan tetap terus kan. Apalagi sekarang bayarnya kan flat tetap. Nah ini kita bisa tentukan biaya yang berubah-berubah, tapi kita ngambil yang tinggi. Sama biaya tetapnya apa aja? Kayak misalnya sewa, ya kan, terus listrik, dan kuota. Nah ini tinggal harga, misalnya harga karena hari raya ya. Ini kita ambil yang paling tinggi. Nah biaya administrasi, biasanya apa biaya administrasi itu? Yang kalian tahu? Biasanya kan ada pajak. Pajak berapa?
sekarang? Hah? Kamu kalau beli makanan ada pajak kan? Berapa pajak? Pajak itu kan 10%. Nah sekarang ada yang bilang 12. Pajak PPN ini. Ada PPN-nya. Coba udah kamu beli makanan. Di mana gitu? Di apa gitu? Ada pajaknya. Itu PPN-nya. Nah, lalu biaya pemasaran. Apa ini biaya pemasarannya? Untuk iklan. Ya, iklannya terserah. Kamu mau iklannya di TV, di mana, atau kamu buat brosur, bisa di TV, di radio, ya kan? Bisa koran, bisa brosur, terus atau di sosial media, ya kan? Ini kan butuh biaya. Buat settingnya, buat ininya. Nah, biaya non produksinya apa yang tidak diproduksi? Kita masukin juga nih walaupun kecil. Apa yang yang di luar produksi? Barang-barang kita yang di luar dari harga non produksi, dari harga produksi di luarnya, yang nonnya. Apa? Lo? Apa kira-kira? Hah? Transportasi. Emang kamu ke pasar, emang barang datang sendiri. Ya, biasanya ini sering dilupain nih. Transportasi. Benar nggak? Karena kita lupa. Yang dimaksud non produksi itu karena kita lupa. Kita udah beli cabai nih ke pasar, kurang bawangnya. Balik lagi nggak? Balik lagi. Udah tambah lagi biayanya, udah 2 kali lipat. Nah itu yang harus kita hitung. Kadang-kadang nggak masuk ke dalam hitungan. Akhirnya yang tadinya dibilang kita untung, kok duit saya rasanya untung-untung melulu kok. Tapi kok nggak ada duitnya ya? Itu karena perhitungannya salah. Ini yang bukan dinamakan untung ini. Belum tentu. Ya, begitu kita udah bisa ngitung ini, nggak akan ada nih begini. Ya, nanti kita lihat. Nah, sekarang kita bikin ya ini diagram ini. Ya, kita mau terpilih sekarang. Ini orang AKL jago nih kayak gitu. Nah, yang ini ya, yang ini nih dimasukin ke sini. Kilometernya, ya. Lalu ini harganya, ya, kita masuknya. Nah, pengeluaran apa? Hitungan produksinya ya. Ini totalnya. Oke, nanti kita punya modalnya berapa baru kita bisa hitung. Ya, coba mana produk kamu tadi apa yang kemarin kamu bisa hitung sekarang. Barang-barangnya apa yang kamu butuhkan. Kemarin kamu bikin apa? Bikin kafe ya untuk kelas yang di Zoom. Ya, Deborah, Dea, terus Muhammad Zakar, Siti Mariatul. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, kamu lihat nih. Jadi di diagram ini yang pertama bahan baku, biaya tenaga kerjanya, ini menentukan HPP-nya ini dimasukin di kolom itemnya. Ya, untuk itemnya 1-6 bahan bakunya apa? Kita kemarin misalnya buat kue cucur. Kue cucur apa aja yang dibeli? Terigu, kelapa, yang mesti dibuat. Ya, jadi tugasnya buat harga pokok produksinya. Kolomnya gampang bikinnya. Cuman masukin item ini, bahan baku, biaya pertama, kedua biaya tenaga kerjanya.
Kalau butuh 2 orang, 3 orang, ya terserah kalian berapa. Ya, belajar berhitung. Terus biaya overhead tingginya, harga yang akan tinggi. Ya, kita ngambil harga yang paling tinggi. Misalnya harga telur sekarang itu yang paling tingginya nanti kapan? Ya kira-kira di hari raya, ambil harga tertingginya atau kamu ngambil rata-rata harga tertingginya nggak apa-apa. Lalu yang keempat, biaya tetapnya. Kayak biaya tetap itu kayak sewa, listrik, kuota, ya, internet, wifi-nya itu dihitung. Lalu juga biaya administrasinya itu dimasukin PPN-nya. Setiap barang itu pasti ada PPN yang dari belanja. Lalu juga ada biaya pemasarannya, terus biaya non produksinya. Nah ini juga bisa ditambahin juga yang 6B-nya itu ada biaya terterduganya itu. Nah, biaya terterduga itu biasanya 10% dari total yang keluar. Nah, dari total biaya keseluruhan. Nah, ini dimasukin 10%-nya. Jangan lupa supaya kita nggak tekor nanti. Nah, seperti itu. Oke, jadi jangan bilang ini ya, apa kita beli barang 100.000, terus kita jual 110, kita untung 10.000, enggak juga. Ya, belum tentu kita untung 10.000. Ya, jangan sampai kita tekor. Oke, ya, silakan dikerjakan. Nanti saya kasih tugasnya di classroom contohnya. Ya, dibuat. Sekarang dibuat pakai buku kalian. Mana bukunya? Ada nggak buku? Hah? Apa? Kalau kamu mau detail nggak apa-apa. Kalau kamu mau langsung bahan baku saya sekian terserah totalnya. Itu. Kamu misalnya, oh saya butuh bahan baku sini ya. Yang pertama bahan baku. Yang penting hitungannya benar nanti. Misalnya bahan baku saya butuhnya 500.000. Ya udah tulis nggak apa-apa, nggak usah kamu perinci, nggak apa-apa. Yang kedua, ya terserah kalau kamu mau detail, kamu udah mau dagang terserah. Kamu mau bikin bahan bakunya apa-apa aja, atau kamu udah hitung matangnya berapa, totalnya berapa ya sudah. Ya kalau saya lebih bagus terperinci supaya apa? Supaya kita tahu nanti. Kalau kamu udah mantep belajar misalnya 500.000, kalau nanti lebih gimana dari 500.000? Ya, kamu lihat harga pasarnya ya. Kalau untuk sekarang tentukan aja. Itu kayak saya nih. Kayak saya kan jual alat digital. Biasanya kan modalnya memang 5 juta. Kayak saya kan produknya produk digital. Biasanya saya kalau beli scriptnya itu 5 juta. Nah, ini saya bisa jual. Saya cuma cukup beli sekali, saya bisa jualnya berkali-kali. Saya bisa bagi. Saya kalau laku 10 aja, udah balik modalnya dulu kan, saya jualnya 500.000. Selebihnya 11-12 adalah keuntungan saya. Ya silakan yang di rumah, yang PJJ bisa hitung. Bahan bakunya mau ditotalin langsung. Ditulis nomor 1 bahan baku, harganya 500.000, boleh. Nah, langsung. Oke, ada yang mau tanya yang di kelas di Zoom? Ada yang mau ditanya nggak? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Cukup ngerti ya. Nanti Pak David kasih screenshot contohnya di sini. Oke, silakan buat. Nih, Pak David buat untuk di classroom-nya supaya kalian paham. Ya, ini contohnya Pak David kasih lihat yang di ini ya untuk anak-anak yang di Zoom ya. Mungkin kalian nggak kelihatan. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Bikin kayak gininya ya, tabelnya nih. Bikin tabelnya. Bahan bakunya kamu mau berapa?
tenaga kerjanya itu misalkan tetap ya, kamunya harus ditulis. Misalnya, saya mau digaji diri saya itu sebulan 500.000 ya, kamu tulis 500.000. Kalau kamu ada 2 orang, jadi 1 juta biayanya, ya. Biaya tenaga kerjanya dibikin 1 juta. Jadi kamu anggap gaji kamu dulu, terserah kamu mau gaji diri kamu berapa sebulan. Ya, ini hitungannya sebulan ya, bukan sehari. Bukan untuk produksi, tapi untuk 1 bulan. Ya, dibuatnya ini dalam 1 bulan ya. Nah, kebutuhan untuk 1 bulan supaya apa? Kita bisa menghitung kosnya kita, pendapatan kita nanti per bulan. Ya. Nah, misalnya beli telur kebutuhannya kalau buat kue 1 hari sekali. Kalau kita mau jualannya setiap hari, berarti 30 hari kan? Berarti kita butuh 30 kali. Ya, dikali 30. Kalau bahan bakunya 500.000 sekali bikin, kalau kali 30 berapa? 1.500.000. Nah, itu dalam 1 bulan kita mesti punya stok bahan baku untuk 1 bulan itu 1.500.000. Nah, ditulis ya. Ingat ya, dalam 1 bulan. Nah, biaya tenaga kerjanya kita sebulan digaji 500.000. Kalau 2 orang berarti 1 juta. Terus misalnya overheadnya, variabelnya nih, kita tentukan nih harga-harga yang suka naik. Telur, apalagi terigu, minyak sayur. Nah, itu mesti kita perhitungkan tuh. Barang-barang yang kemungkinan besarnya dia akan naik. Ya, jadi simpel bikinnya, cuman begini aja, ada 8 itemnya. Oke. Nah, seperti ini ya contohnya. Udah, yang di Zoom di screenshot aja ininya. Nanti Pak David kasih ininya biar contohnya kalian bisa mengerjakan tugasnya di classroom-nya. Oke. Itu aja yang ada di Zoom. Ada yang mau ditanyakan nggak yang di Zoom? Ya, ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada yang di Zoom nggak boleh ada ditanyakan. Cukup sekian yang di Zoom ya. Ya, nanti tugasnya diperiksa di classroom-nya. Sering-sering periksa classroom-nya. Terus untuk kisi-kisinya kita nanti ujian akhir semesternya ya di semester akhir semester ganjil, pelajari di classroom-nya. Ada yang nilainya masih 20. Makanya kalian baca di classroom. Di classroom itu udah ada latihan kisi-kisi soal buat ulangannya. Jadi kalau kalian nggak baca, pasti nggak dapat 100 nilainya. Kalau kalian rajin baca materi-materi yang ada di classroom, kalian bisa mengerjakan tugas dan ulangannya pasti bagus hasilnya. Oke, ya diperbaiki. Yang nilainya kecil-kecil, diperbaiki lagi ya. Nah, itu kisi-kisinya Pak David udah kasih juga di classroom. Ya, jadi pelajari di classroom-nya ya. Sama ulangan-ulangan hariannya kalian pelajari untuk penilaian akhir semesternya. Ya, yang semester ganjil dipelajari. Ya cuman mengulang doang kok. Ya, mengulang. Pasti mudah. Oke, itu aja untuk yang ada di Zoom. Terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Oh iya, untuk minggu depan saya belum tahu nih kelas berapa lagi yang masuk. Soalnya kita akan praktek untuk di pemotretan produk kita. Ya, nanti bahan-bahannya Pak David kasih di classroom, bahan-bahan yang harus dibawa. Contohnya ya mungkin di sini aja ya dikasih tahu, nanti juga di classroom-nya juga ada. Contohnya itu kalian beli yang namanya styrofoam. Tahu styrofoam nggak? Tahu kan styrofoam yang di tukang fotokopi ada tuh, yang kotak kecil doang tuh. Ya kan, itu paling harganya berapa? Nggak sampai 10.000 deh. Ya, nggak sampai 10.000 lah. Styrofoam kan belakangnya ada yang warna, ada yang putihnya. Ya, ada yang warna, ada yang putih. Kalian bisa beli, cari yang warnanya warna gelap, kayak hitam atau warna-warna hijau. Hijau juga nggak apa-apa. Kalau hijau kan nanti kita bisa kasih green screen-nya. Ya, kalau bisa yang warnanya carinya hijau, jangan merah, jangan kuning, ya. Jangan warna-warna cerah, jangan warna-warna terang. Kalau biru, biru dongker nggak apa-apa. Ya, cari warna-warna yang gelap. Kalau hijau, hijau. Kalau cari ada yang hijau, beli yang hijau ya.
Kalau ada hitam juga belinya hitam. Pokoknya yang direkomendasikan adalah warna hijau dan warna hitam. Tapi yang belakangnya harus putih, styrofoamnya harus kelihatan, yang warna putihnya harus ada. Jangan bolak-baliknya berwarna, jangan. Ya, belinya yang satu sisi yang tidak berwarna, ada yang putihnya. Nah, cuman bawanya itu aja, bawa styrofoam sama bawa handphone kamu. Ya, nanti kita belajar pemotretannya pakai handphone sendiri. Ya, prakteknya di sekolah atau di depan rumahmu sendiri nanti. Nanti kita ajarkan, kita demonya di depan, tidak ada di ruangan sekolah nggak ada. Tapi fotonya itu di depan halaman sekolah, kalau yang nanti PTM, kalau yang PJJ nanti di rumah, foto di depan rumah sendiri. Nah, pemotretannya itu paling bagus itu mulai dari jam 7 sampai jam 10. Ya, jadi diusahakan yang PJJ jangan bangun siang-siang. Kalau yang PTM kan masuknya udah dari jam 7 mereka udah di sini. Ya, oke, itu aja. Mungkin untuk kita prakteknya di minggu depan, dari hitung HPP-nya kita udah hitung, lalu nanti pemotretan untuk produknya, baru minggu depannya lagi kita akan 2 minggu depannya lagi baru kita akan menentukan harga jualnya. Nah, kira-kira dari 1 bulan ini kita sudah bisa jualan. Ya, semoga kalian udah bisa jualan seperti itu. Itu aja, terima kasih. Kalau tidak ada yang mau tanya, sampai ketemu lagi minggu depan dan bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya.